Tes. Ya, teman-teman udah pada masuk semuanya? Masuk Bu. Tes. Bu, ada suara saya, Bu. Ya, ada. Bu, suara saya ada. Kalau suara saya kedengeran? Oh, oh, Kedengeran. Oke, tunggu kasih sebentar Bu. ya, tunggu teman-teman yang lain. Ikut aja deh, di Iya, Bu, record. kedengaran. Nama-nama nih. Kalau stop nanti. Untuk ke layar ini ya, share screen-nya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu, kelihatan. Bu, Kelihatan? ada. Oke. Langsung kita mulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Bu, Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Ya, Mas. selamat siang. Kita absen dulu ya di sini. Kak Andre, Selvia, Hadir, terus Bu. ini, oh ya untuk namanya tolong diganti ya dengan nama asli, nama lengkap. Jadi biar di absennya kelihatan. Oke, diganti namanya ya dengan nama lengkapnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang IPA. Ilmu pengetahuan alam tentang alat gerak pada manusia. Kita sebelumnya udah belajar ya tentang alat gerak pada manusia. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan alat gerak manusia? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Apa ya? Apa yang Oh, Bu, dimaksud dengan alat gerak tulang-tulang manusia? sendi-sendi. Oke, siapa tadi? Kaki, Bu. Oke, kaki. Terus apa lagi? Kaki, terus Apa itu? Tangan, tangan. Oke. lengan. Nah, yang disebutkan itu adalah contoh dari alat gerak pada manusia. Jadi yang dimaksud dengan alat gerak manusia adalah organ tubuh dalam diri manusia yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari yang digerakkan baik secara sadar maupun tidak sadar. Tapi kebanyakan alat gerak digerakkan secara sadar. Jadi kayak kita nih menggerakkan tangan, kayak tepuk tangan dan lain-lain itu kan dilakukan secara sadar ya. Nah, kita udah belajar sampai mana ya kemarin? Ada yang masih ingat sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak terakhir sampai mana? Oke. Ini kalau nggak kelihatan saya zoom ya. Nah, segini aja. Oke. Nah, belajarnya nih kayaknya pada lupa ya. Terakhir itu kita belajar, oke kita bahas dulu alat gerak manusia. Alat gerak manusia adalah satuan sistem dalam tubuh manusia yang akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya. Nah, kemudian alat gerak itu terdiri dari rangka, ini ya, ada tabelnya ya. Rangka, kemudian otot dan sendi. Nah, rangka menempel pada rangka adalah seperti apa namanya? Rangkaian atau susunan alat yang kemudian ditempelin nih sama otot. Ditempelin lagi oleh
sendi yang kemudian bisa digerakkan oleh manusia. Tuh, kayak kita melihat rumah aja ketika dibangun dia membutuhkan yang namanya rangka. Dan ada rangka, otot, dan sendi. Jadi ini adalah tiga tiga apa namanya tiga kesatuan dalam alat gerak manusia, ya. Tiga kesatuan dalam alat gerak pada manusia. Jadi kalau misalkan kita nggak punya otot sama sendi, hanya punya rangka, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita sendiri. Oke, terakhir kan kita belajar sampai rangka. Nah, hari ini kita belajar untuk ke bagian yaitu bagian sendi. Oke, mana ya? Nah, sendi. Apa sih yang dimaksud dengan sendi? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Oke. Sendi adalah pertemuan antar tulang yang memungkinkan terjadinya setiap pergerakan pada tubuh manusia. Jadi, sendi ini ibaratkan adalah eh, lem yang menyambungkan dari satu tulang ke tulang lainnya. Jadi, kalau misalkan kita menyatukan patahan kayu misalkan ya, kita membutuhkan yang namanya lem, kemudian membutuhkan lagi namanya paku dan lain-lain. Jadi sendi itu adalah ibaratkan perekat yang menyatukan setiap tulang. Kayak contohnya nih, ada tulang lengan atas, ya, tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Lengan atas tuh yang dekat dengan pundak ya. Kemudian tulang lengan bawah. Untuk menyatukan antara satu tulang dari tulang lengan atas dan tulang lengan bawah itu membutuhkan yang namanya sendi. Kalau misalkan nggak ada sendi, ya tulang kita tidak akan menjadi satu. Jadi dia akan terpisah-pisah gitu aja. Ya, jadi sendi ibaratkan adalah lem dalam tubuh manusia yang menyatukan setiap tulang atau mempertemukan antar tulang. Nah, di sini ada macam-macam sendi nih. Ada 5. Sendi putar, sendi engsel, terus sendi peluru, sendi pelana, kemudian ada sendi geser. Oke, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar ada tubuh manusia yang sudah seperti terlihat sudah di ronsen gitu. Jadi kelihatan bagian dalam tulangnya. Nah, dari sendi-sendinya ini udah ditunjukin dengan tanda panah. Sendi putar itu ada di leher. Kemudian yang ke bawah itu ada sendi engsel. Sendi engsel itu ada di antara siku. Siku ya. Kemudian ada lagi di sini sendi pelana. Sendi pelana itu ada di antara telapak dan persatuan antara tulang telapak dan tulang tangan. Kemudian ada sendi gulung atau sendi gulung ini hampir sama dengan sendi peluru. Kemudian ada sendi luncur dan sendi peluru. Sendi luncur ada di bagian bawah, kemudian sendi peluru itu ada di bagian tulang dekat tulang kemaluan. Itu ya. Diingat-ingat nih posisinya. Jadi ada berapa sendi? Ada 5 sendi. 5 Yang pertama itu sendi putar, kedua yang sendi diputar. engsel, ketiga sendi peluru, keempat sendi pelana, dan kelima sendi geser. Ini diingat-ingat ya untuk 5 jenis sendi. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Sebelum masuk ke bagian kita bahas satu persatu, apa itu sendi putar, sendi engsel, dan peluru, dan lain-lain. Ini Bu, aman. Saya ngejelasinnya kecepatan nggak? Kira-kira. Aman, aman. Halo teman-teman, Iya, ayo Bu, aman Bu, aman. aman? Oke, kalau aman berarti kita lanjut ya, kita bahas satu per satu. Nah, kita belajar ke bagian sendi pertama, yaitu sendi putar.
Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan geraknya muter. Ya, sesuai namanya ya, sendi putar. Kalau sendi putar, itu posisinya ada di bagian tulang leher. Pernah nggak kalian merasa kalau kalian ngegerakin apa namanya tulang bagian atas, yaitu antara tulang leher dengan tulang tengkorak atau tulang bagian pundak. Nah, kalau kalian pegang itu seperti pipa gitu ya, pipa yang menyambungkan antara tengkorak dengan pundak. Nah, kemudian kalau kita gerakin kan kita bisa bergerak nengok kepala, nengok ke kiri ya. Nah, yang memungkinkan pergerakan itu adalah sendi putar. Sesuai namanya untuk memungkinkan pergerakan memutar. Jadi kalau misalkan nggak ada sendi putar di bagian leher, kita tidak akan bisa menggerakkan kepala kita menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian ke atas dan ke bawah. Nah, bentuk sambungannya terdiri dari ujung tulang bulat yang dipasang ke tulang lainnya. Jadi kayak gini nih bentuk sendi putar. Ya, bentuk sendi putar ibaratkan yang warna biru ini, kemudian yang warna putih ini adalah leher dari tulang leher dari manusia. Bentuknya itu membentuk poros. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak membentuk poros, kita tidak akan bisa menggerakkan kepala baik ke kanan maupun ke kiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka pijet kretek gitu ya, hati-hati untuk ke bagian kepala. Karena kalau misalkan terlalu sering, nanti sendinya bermasalah gitu. Coba digerakin lehernya, kepalanya dari ke kanan dan ke kiri itu seperti ada gerakan memutar nggak kira-kira? Ada. Ada. Nah, itu adalah manfaat dari sendi, sendi apa? Putar. Sendi putar, gitu ya. Biasanya ada di tulang leher dan tulang tengkorak. Makanya leher tuh kayak fleksibel banget ya, kita bisa begini gitu kan, kepalanya digini-giniin. Karena bentuk sendinya adalah sendi poros atau sendi putar. Diingat ya, sendi putar ada di tulang leher dan tulang Tengkorak. tengkorak. Oke, diingat-ingat ya. Yang kedua, kita turun nih, ada sendi engsel. Nah, kalau biasanya kita dengarnya bukan sendi, engsel pintu. Nah, kenapa kok bisa dihubungkan engsel pintu dengan sendi engsel? Kenapa? Karena bentuk pergerakannya hampir sama dengan engsel pintu. Jadi, sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan bergeraknya membuka dan menutup satu arah. Kalau kita buka pintu, itu kan hanya satu arah ya, cuma bisa membuka dan menutup. Nah, penamaan sendi engsel ini didasari dengan salah satu fungsi dari pintu, yaitu membuka dan menutup, tapi hanya satu arah. Nah, ada di mana sih sendi engsel? Sendi engsel itu ada di siku dan lutut. Untuk bentuknya, ujungnya dari ujung tulang agak membulat masuk ke dalam ujung tulang lain dengan bentuk agak berongga. Jadi kayak gini nih. Dia bentuknya hampir sama seperti engsel pintu. Kalau misalkan kita lihat engsel pintu, itu bentuknya kan seperti buku yang dibolak-balik ya. Nah, seperti itulah pergerakan dari sendi engsel. Kalau misalkan membuktikan kok bisa sih sendi engsel itu cuma bergerak satu arah, kita bisa buktikan dengan menggerakkan tangan kita. Tangan kita bisanya digerakin kayak gimana? Cuma dilipat doang kan? Nggak bisa dilipat. Lipatnya ke atas kan, bukan ke bawah. Kalau lipat ke bawah gimana ke belakang? Bisa nggak? Lipat ke belakang gini. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang ada patah tulangnya. Nah, itu adalah fungsi dari sendi engsel. Oke, ini Kak Andre udah praktikin ya, dipraktekin. Jadi bisanya dilipat kayak gini aja, dilipatnya ke atas, nggak bisa dilipat ke bawah.
Karena hanya satu arah. Sama kayak lutut. Lutut bisanya dilipat kemana? Kalau tulang kaki yang lutut, dilipatnya kemana? Depan atau belakang? Belakang. Ke belakang. Satu arah atau dua arah? Satu. Satu. Nah, itu adalah pembuktian dari sendi engsel. Dia geraknya hanya satu arah. Bayangin kalau sendi engsel itu bisa dua arah. Ini lutut kita bisa ngelipat ke atas dong, nggak bisa ke belakang aja. Jadinya malah serem ya kalau bisa dilipat ke atas. Oke, ingat ya, sendi engsel pergerakannya hanya satu arah, yaitu membuka dan menutup. Bayangin kayak pintu dibuka tutup. Tempatnya ada di siku dan lutut. Di sini ada yang tanyain. Ada yang tanyain? Cukup? Cukup. Oke. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Jauh ini aman. Oke, sejauh ini aman. Kita next ke sendi yang ketiga. Nah, sendi yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan untuk pergerakannya bebas. Bisa memutar, bisa ke arah depan, bisa ke arah belakang. Bisa juga menggeser ke kanan maupun ke kiri. Bentuknya dari satu ujung tulang yang berbentuk oval, kemudian masuk ke rongga tulang lainnya. Nah ini ya, dari gambarnya ya, bisa kita lihat. Biasanya ada di tulang panggul, antara tulang panggul dan tulang paha. Kenapa disebut sendi peluru? Oke, kita bayangin peluru itu yang bulat ya, bukan pelurunya yang sedikit apa namanya bentuknya kayak tabung mengerucut. Tapi bentuk sendi peluru itulah pelurunya yang berbentuk bulat. Kalau yang namanya berbentuk bulat, dia bisa memungkinkan bergerak, bisa muter, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi sendi peluru ini dia sifatnya bebas gerakannya. Terserah mau kayak gimana aja. Bisa ke kanan, ke kiri, muter, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sendi engsel tadi hanya satu arah, cuma bisa melipat kayak gini aja. Nah, kalau sendi peluru itu dia bisa kita gunakan untuk ke segala arah. Kayak contoh nih, kalau misalkan kalian senam pemanasan, ada nggak gerakan yang muter-muterin pinggulnya? Ada nggak? Ada. Ada. Nah, itu adalah manfaat sendi peluru untuk bergerakan memutar. Kemudian, kalau kita melihat orang yang split, tahu split yang kakinya dibentangkan kanan dan kiri, Tahu. berlawanan arah. Nah, itu juga fungsi dari sendi peluru yang menggerakkan tulang panggul dan tulang paha ke kiri dan ke kanan. Jadi dia bebas kemana aja, nggak dibatasin, hanya satu arah. Kayak gitu ya. Bentuknya seperti ini nih, peluru. Pelurunya berbentuk bulat. Dia bisa memutar, nih ya, memutar, kemudian ke atas dan ke bawah. Bukti dari bisa menggerakkan ke atas dan ke bawah adalah ketika kita duduk. Ketika kita duduk, tulang paha kita naik ke atas, melipat. Kalau kita berdiri, tulang paha kita turun ke bawah. Nah, itu adalah manfaat dari sendi peluru. Kalau nggak ada sendi peluru, kita nggak bisa duduk, kita nggak bisa melipat tulang paha dan tulang panggul kita nih, nggak bisa dibengkokin gitu. Jadi kita hanya cuma bisa berdiri, nggak bisa duduk. Dengan adanya sendi peluru, kita bisa membengkokkan tulang paha sehingga kita bisa duduk. Itu manfaat dari sendi peluru. Ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain? Sejauh ini aman. Oke, sejauh ini aman. Coba sendi peluru bentuknya sedikit Bulat. oval atau bulat.
Kemudian arah pergerakannya Bebas ke atas ke bebas. bawah. Oke. Ada di tulang apa? Panggul. Panggul Panggul. dan paha. Oke, Paha. tulang panggul dan tulang paha ya. Oke, kita lanjut ke sendi yang keempat. Ada apa nih sendi yang keempat? Nah, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat digerakkan kedua arah. Ini kebalikan dari sendi engsel. Kalau sendi engsel hanya satu, sendi pelana itu dua. Memudahkan terjadinya pergerakan yang leluasa dan juga gerakan rentang gerakan sudut yang lebih besar dari sendi peluru. Atau bisa disebut pergerakannya lebih fleksibel daripada sendi peluru. Ya, terdapat antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, kita perhatiin nih. Ini saya zoom ya gambarnya. Nah, coba kalian lihat di gambar yang dibuletin. Jadi, tulang telapak tangan manusia dengan tulang jari dan tulang tangan, pergelangan bawah ya, itu dia tidak menyatu sebenarnya. Tapi terpisah. Ya, bentuknya yang aslinya itu dia nggak menyatu, melainkan terpisah. Tapi dengan adanya sendi pelana, kedua tulang ini menjadi satu. Tapi manfaatnya adalah bisa digerakkan nih si tangannya. Contoh dari manfaatnya bisa digerakkan kedua arah. Kalau kita bisa memutar tangan kita seperti gini, di fleksibel ya. Nah, gerakannya kan nggak cuma menutup kayak gini ya, tapi juga bisa diputar seperti ini, kayak ngulek, kayak ngulek. Nah, kemudian kita bisa menggerakkan ibu jari kita seperti ini. Bisa digerakkan ibu jarinya. Oke, itu dua arah kan? Bisa diputar, bisa ditekuk kayak gini. Nah, oke, Kak Andre dipraktekin ya. Itu adalah manfaat sendi pelana. Bayangin kalau sendi pelana itu seperti sendi engsel. Kita nggak bisa mengulek sambal. Kita hanya bisa begini-gini aja nih, kayak ngetuk apa pintu. Hanya digerakinnya ke atas, bawah. Tapi karena ada sendi pelana, kita bisa ngulek sambal. Kita bisa menggerakkan tangan kita secara fleksibel gitu. Jadi nggak kaku ya. Kalau hanya sendi engsel di sini, tidak ada sendi pelana, kita hanya bisa menekuk telapak tangan kita kayak gini. Oke? Kalau misalkan sendi pelana, dia bisa ditekuk dan juga bisa diputar. Putar kayak gini. Sama nih kayak jempol. Jempol bisa diputar. Bisa ditekuk kayak gini. Aduh, malah. Ada yang mau tanya, Syifa? Tadi apa putus-putus, Miss? Oh, putus-putus. Oke, saya ulangin ya. Sendi pelana itu kebalikan dari sendi engsel. Kalau sendi engsel hanya digerakkan satu arah, kalau sendi pelana bisa digerakkan dua arah. Sendi pelana itu gerakannya dia jauh lebih besar dari sendi peluru atau lebih fleksibel dari sendi peluru. Terdapat di tulang apa? Terdapat di tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Ibu jari itu jempol ya. Ibu jari adalah jari jempol. Aku jadi keinget aku. Kenapa? Oh, enggak. Masih putus-putus? Enggak, Miss. Oke, lanjut ya. Jadi pergerakan sendi pelana lebih fleksibel dari sendi peluru dan gerakannya lebih banyak dari sendi engsel. Diingetin ya itu ya. Kemudian ada di telapak tangan dan ibu jari. Ada lagi yang mau ditanyain? Miss kan sendi pelana tuh kan ada di ibu jari ya. Kalau misalnya kayak ke belakang gitu, bisa nggak sih? Ke belakang. Coba digerakin. Bisa nggak Set. jarinya digerakin ke belakang? Ini bukan sih. Bisa. Oke. Kalau saya nggak bisa digerakin ya. Itu hanya 20% orang yang bisa menekuk ibu jarinya ke belakang. Kalau saya nggak bisa.
Saya hanya bisanya normal, nekuknya ke depan. Nah, Sipa berarti termasuk orang yang langka ya, bisa nekuk jempolnya ke belakang. Kalau saya nggak bisa. Ada lagi yang mau tanyain, Sipa? Udah, Miss. Udah Ya, cukup. oke. Lanjut ya, berarti Sipa termasuk yang langka nih, jarinya bisa ditekuk ke belakang. Nah, kemudian yang kelima ada sendi geser atau disebut sendi luncur. Kenapa disebut sendi geser? Karena memiliki pergerakan terbatas, yaitu hanya dapat menggeser, memungkinkan gerakan antar tulang untuk saling bergeser. Contohnya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Oke, pergelangan itu di bagian sini ya. Pergelangan di bagian sambungan antara lengan bawah dengan telapak tangan. Sambungan antara tulang kaki dengan tulang telapak kaki. Pergerakannya hanya menggeser. Kenapa hanya menggeser? Contoh nih, kalau kalian taruh, jangan taruh deh. Kalau kalian misalkan apa namanya berdiri, telapak kalian kan napak tuh ya di lantai, ya. Tapi kalau misalkan kalian angkat kaki kalian, itu seperti menjuntai gini kan kakinya, Umi. ya kan? Tapi telapak ya nggak bisa ditekuk ke belakang gini nih, nggak bisa. Kayak contoh nih, nggak bisa ditekuk ke belakang telapak kakinya. Coba kalian angkat telapak kaki, terus tekuk ke belakang, bisa nggak nekuknya? Nggak bisa. Nggak bisa, bisanya hanya menapak untuk jalan. Nah Kalau itu jempol. iya hanya bisa napak aja, alias ditekuknya ke atas gini. Tapi ke atasnya nggak lancip begini ya, hanya napak gini aja. Nah, itu maksud dari pergerakan terbatas. Terbatasnya itu hanya bisa ngegeser, ngegeser aja gitu. Nggak bisa, kalau tadi kan sendi pelana dia bisa bebas, kemudian sendi peluru bisa memutar. Tapi kalau sendi geser, dia cuma bisa menggeser aja. Kayak gitu. Gerakannya hanya ada di kaki kalian ini contohnya. Kaki kalian nggak bisa ditekuk ke belakang, hanya bisa ditekuk menyudut atau menapak ke lantai atau tanah kayak gitu. Itu ya, jadi kenapa pergerakannya terbatas. Dan kalau kalian putar-putar telapak kakinya pun, dia nggak sefleksibel kalian memutar tangan kalian ya. Tidak bisa sefleksibel memutar jari tangan kalian. Karena sendinya hanya ada sendi geser. Kayak gitu. Ada yang tanyain? Atau ada yang kurang jelas? Dan Bu, Oke, coba ya. Sebelum ke latihan, saya mau tanya, ada berapa sendi? 5. 5, apa aja? 1. dan diputar, Sendi putar. 2. dan engsel, 3. dan peluru, 4. dan pelana, Yang kelima, dan digeser, sendi geser. Yang bisa bergerak ke segala arah itu sendi apa? dan peluru, Ini Sendi putar. peluru. Yang hanya bisa buka tutup itu sendi apa? dan engsel, Sendi Engsel. engsel. Yang bisa ngegerakin leher nengok kanan kiri sendi apa? Ini putar. Sendi dan putar. diputar. Oke, udah paham ya. Sekarang kita baru ke latihan. Nah, latihannya gampang nih. Coba lihat gambar berikut. Apa gangguan kesehatan yang dikhawatirkan terjadi pada orang tersebut jika terus-menerus melakukan kegiatan ngangkat? Oke, ini kalau kalian tebak ini gambar apa nih? Pekerjaan apa? Orang Kuli panggul. Kuli panggul. Oke. ngangkat. Nah, maksud dari soal nomor 1, eh, kira-kira Bapak kuli panggul ini bisa apa ya? Bisa kena gangguan kesehatan apa kalau dia terus-menerus
melakukan kegiatan manggul beban yang terlalu banyak? Encok. Oke, encok. Ada yang lain? Encok berarti gangguan kesehatannya di apa? Gini, bungkuk. Panggul. Pinggul, pinggul. Pinggul, terus apa lagi? Berhubungan sama apa aja yang sakit? Leher. Oke, leher, terus tangan, pinggul, apalagi nih kira-kira? Yang paling Tulang utama apa? belakang. Tulang belakang ini pasti. Oke, tulang belakang. Yang paling utama dia sakit apa nih kira-kira? Sakit apa ya? Punggung. Selain punggung. Yang Leher. digerakkan apa? Yang digerakkan. Sendi apa Yang ya? digerakkan adalah Tuh kakinya nih, kakinya ini. kakinya. Bener. Nah, kalau Itu. yang paling oke, yang paling mendominasi kalau misalkan kuli panggul itu sakit yang paling mendominasi adalah sakit sendi. Ya. Ini telepon orang. Bener, encok itu berhubungan dengan sakit sendi. Kenapa? Karena digunakan terus-menerus tanpa istirahat, kemudian ditambah beban yang sangat berat. Contohnya nih, misalkan dia lagi manggul sekarung beras. Nah, kalau misalkan satu hari dia selama 6 jam hanya memanggul beras sekarung kayak gini nih ya, bolak-balik gitu, tanpa istirahat, beban yang ditanggung sendi dan juga rangka akan semakin banyak sehingga menimbulkan gejala sakit baik dia pegal-pegal, encok dan lain sebagainya. Kayak kalian deh kalau misalkan nulis seharian sakit nggak jarinya? Sakit. Sakit. Main HP scroll seharian pergelangan tangannya sakit nggak? Enggak. Lehernya sakit nggak? Lehernya sakit nggak? Sakit. Nah, kalau misalkan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sendi itu ada dua, terlalu sering digunakan dan jarang digerakkan gitu. Nah, kalau nomor 2 apa jawabannya? Bagaimana cara orang tersebut menghindari cedera sendi dan tulang yang lebih parah? Nah, cara supaya Bapak kuli panggul ini cederanya nggak terlalu parah. Oh Gimana iya, caranya? pijit ke tukang pijit, dikretekin tak gitu. Kalau itu masuknya pengobatan ya. Menghindari berarti sebelum terjadi cedera. Saya tahu, Bu. Oke, Kak Andre Saya tahu. gimana? Jangan Kalau angkat terus ya. nggak usah kerja, Bu. Nggak usah kerja. Ya? Banyak istirahat. Satu-satu. Iya, nggak usah kerja, Bu. Ya? Nggak usah? Nggak usah kerja. Nggak Ya, ini usah udah kerja. jelas ini kalau nggak kerja. Oke, Nggak itu kerja kayak jawaban ginian pasti. terlalu realistis ya, Kak Andre ya. Kalau Kak Syifa gimana? Keluarlah dari pekerjaannya, udah tahu menyakitkan, malah diterusin. Sama aja ya. Yang namanya menghindari itu adalah mencegah sebelum kejadian. Nah, kalau misalkan kayak Bapak tulang panggul ini, itu jawaban terlalu realistis ya kalian ya. Untuk menghindari cedera pekerjaan itu diperlukan yang namanya satu pemanasan. Jadi gerakan dulu badan kita, ya kayak kita kalau pemanasan olahraga gitu. Kemudian baru bisa melakukan pekerjaan. Dan satu lagi supaya tidak cedera adalah perlu adanya istirahat. Mau dia istirahatnya duduk, mau istirahatnya makan atau minum, itu diperlukan supaya ada istirahat juga nih untuk sendi dan tulang supaya nggak terus-terusan manggul atau menanggung beban kayak gitu. Kalau misalkan kalian jalan seharian nenteng atau ngegendong tas yang berat, pegel nggak kira-kira? Pegel. Nah kayak gitu. Kalau capek istirahat nggak? Istirahat. Istirahat itu adalah cara menghindari
cedera sendi dan tulang. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Aman, Bu. Aman? Oke, kita Aman. lanjut ke bagian otot. Oke, saya kecilin ya gambarnya ya. Nah, otot nih. Otot biasanya ada di mana? Kalau orang ngelihat otot tuh ada di mana? Yang Di paling kelihatan sispek itu apa? Di di apa nih sisi. perut nih sispek? Iya, Oke, itu kan ditutupin baju. Yang kelihatan banget ada di mana otot? di lengan nih. Oke, di lengan. Wih, ditunjukin sama Kak Andre ya. Aku juga Otot, punya otot. iya benar. Otot itu alat gerak aktif berupa jaringan yang kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Otot dapat bergerak karena adanya perintah dari otak. Atau otot juga disebut sebagai daging. Disebut juga sebagai daging. Jadi ini adalah gambar tubuh manusia jika hanya rangka dan otot, nggak ada kulit. Jadi kita hanya daging yang terbuka kayak gitu. Ini ya, hanya daging. Kalau Daging. kalian makan daging kurban, terus dagingnya tuh masih berdenyut, itu adalah bukti kalau otot itu sebagian besar berupa daging. Begitu ya. Nah, otot itu ada 3. Kalau sendi ada 5, otot hanya ada 3. Yang pertama ada otot polos, kedua otot jantung, ketiga otot lurik. Ini udah ada dipanahin nih di gambarnya. Otot polos adanya di bagian perut. Otot lurik sebagian ada di paha. Kemudian otot jantung ada di bagian jantung. Sesuai namanya, hanya di bagian jantung. Ingat ya, otot adalah alat gerak aktif berupa jaringan yang kenyal. Fungsinya menggerakkan tubuh manusia. Tapi hanya bisa bergerak jika diperintah oleh otak. Kayak contohnya tangan. Tangan kalau nggak diperintah oleh otak untuk bergerak, dia nggak akan bergerak. Kayak gitu ya. Kemudian ada 3 jenis, otot polos, jantung, dan lurik. Jadi sendi ada berapa kalau diulangin? Sendi ada? 5, 5, Oke, otot ada? 3. 3, Ya. Ingat ya, otot ada jenisnya polos, jantung, dan lurik. polos, jantung, dan lurik. Oke, kita bahas nih satu persatu. Apa sih itu otot polos? Nah, tuh kegedean nggak ya? Segini kegedean nggak? Enggak, Aman. Kegedean ya? Segini deh. enggak. Dah nih, Aman. aman ya? Oke, kita Aman. bahas yang pertama otot polos. Kenapa sih disebut otot polos? Otot polos adalah jaringan otot yang ketika melakukan kontraksi dilakukan dengan cara tidak sadar. Otot polos dapat bergerak meskipun manusia tidur. Kok bisa kayak gitu ya? Sedangkan tadi di penjelasannya otot itu bergerak karena perintah otak. Tapi kok ini bisa bergerak meskipun manusia tidur? Kenapa? Karena daya yang dikeluarkan otot polos tidak terlalu banyak sehingga tidak memerlukan energi yang besar. Otot polos itu ada di mana? Ada di saluran pencernaan, ada di rahim. Itu untuk perempuan di rahim ya. Tapi kalau laki-laki ada di organ dalamnya. Kemudian kandung kemih. Kandung kemih itu kalau kita buat pipis ya, menampung air seni. Kemudian mata, dan terakhir pembuluh darah. Jadi otot polos itu sebagian besar ada di organ bagian dalam. Organ bagian dalam. Otot polos gerakannya tidak terasa oleh manusia.
Kayak contohnya saluran pencernaan. Kalian ngerasain nggak kalau habis makan, makanan itu diolah sama usus? Rasa nggak? Enggak. Enggak. Karena gerakannya tidak memerlukan energi yang besar dan tidak dirasain sama manusia. Dia tetap digerakkan oleh otak, tapi pergerakannya nggak dirasain. Jadi itu otot polos ya. Otot polos itu dia bergerak meskipun manusia tidur. Yang kedua, nggak perlu energi yang besar. Kayak kalau misalkan kita ngegerakin tangan, itu perlu energi yang besar. Terus-terusan digerakin, pegel nggak tangannya? Pegel. Pegel. Tapi kalau misalkan pencernaan, mau tiap hari kita makan pun dia nggak akan pegel, nggak akan kerasa pegel. Karena energinya nggak terlalu banyak dan nggak dirasain sama manusia. Itu adalah otot polos. Nggak kerasa kan kalau kita mau misalkan mau berkedip gitu. Kerasa nggak ototnya bergerak? Enggak. Enggak. Ya, terus darah mengalir di tubuh kita kerasa nggak? Enggak. Enggak juga. Itu adalah otot polos. Jadi ada di organ bagian dalam. Kayak gitu. Kayak kandung kemih nih. Tahu-tahu kita pengen pipis aja. Nggak tahu kapan tuh diisinya kandung kemihnya. Karena tidak terasa oleh manusia. Makanya kalau misalkan kita minum banyak gitu ya, tahu-tahu pengen pipis, tapi kok nggak kerasa ya kandung kemihnya diisi gitu. Karena ototnya tidak apa? Tidak dirasakan oleh manusia. Manusia. Iya. Jadi tahu-tahu kita minum banyak, tahu-tahu pengen pipis, tapi nggak tahu kapan diisinya nih kandung kemih. Karena kita tidak merasakan pergerakan dari otot polos gitu. Otot polos itu bisa juga disebut otot yang bergerak seperti hantu. Tidak terlihat dan tidak terasa kayak gitu. Itu ya, otot polos ya. Otot polos digerakkan secara tidak sadar. Kemudian energi yang digunakan tidak banyak dan ada di organ bagian dalam. Ingat-ingat ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Oke, ini gambarnya dulu nih. Gambar otot polos. Kayak gini nih jaringannya. Dia seperti jaringan serat. Ya, jaringan serat. Kalau kita makan ayam itu kan ada serat-seratnya. Nah, seperti itulah gambar dari otot polos kayak gini. Berserat bentuknya. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Oke, Syifa, ada yang mau tanyain? Enggak. Enggak, oke lanjut ya. Nomor 2, nah kita masuk ke organ paling penting dari tubuh manusia, yaitu otot jantung. Otot jantung letaknya hanya ada di jantung. Ya, otot jantung itu enggak ada di mana-mana, hanya ada di jantung. Kalau otot polos itu banyak di organ di perut, bagian perut, otot jantung hanya ada di bagian jantung. Dan hanya menggerakkan jantung. Ya, letaknya sebagai penyusun dinding jantung dan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi otot jantung ini fungsinya mompa darah terus. Jadi setiap kita bernapas, menghirup oksigen, itu ototnya menyerap oksigen, ya, membantu pergerakan dari jantung. Jadi setiap kali kita menghirup oksigen, langsung diolah sama jantung, gitu kan. Kemudian pompa lagi nih darahnya. Dipompanya kemana? Ke seluruh tubuh. Dipompa ke seluruh tubuh. Ototnya memiliki banyak sel inti yang terletak di pusat jantung. Nah, otot jantung ini disebut otot istimewa. Kenapa? Karena kalau otot jantung berhenti, maka detak jantung pun akan Berhenti. berhenti juga. Nah, biasanya orang yang terkena serangan jantung itu adalah ketika otot jantungnya berhenti. Otot jantungnya berhenti.
pergerakan dari otot jantung bisa terhambat kalau misalkan ada banyak lemak di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia emang punya lemak, tapi kalau terlalu banyak, kayak contohnya orang yang obesitas, itu jantungnya bisa menutup bisa lemaknya menutup dari otot jantung. Jadi gerakannya nggak bebas. Kayak kita kalau di keramaian, dihapit sama banyak orang, bebas nggak geraknya? Hmm. Bebas nggak geraknya? Enggak. Nggak. Up nggak kira-kira? Enggak. Kalau keramaian orang, ngap nggak kira-kira? Enggak. Engap. Sesak. Nah, oke, engap. Itulah yang dirasakan oleh otot jantung ketika ada banyak lemak di sekitar jantung. Dia engap, kemudian susah gerak sehingga memompa darahnya pun terhambat kayak gitu. Kalau misalkan terlalu banyak lemak, gerakan otot jantungnya terhambat, bisa mengakibatkan otot tidak bisa memompa darah. Kalau misalkan otot nggak bisa memompa darah, otot jantung nggak bisa memompa darah, ya darah tidak mengalir, maka akan timbul yang namanya henti jantung, kayak gitu. Henti jantung bisa menyebabkan kematian. Jadi otot jantung ini kenapa disebut otot istimewa? Ibaratkan otot jantung ini adalah pusat dari kehidupan manusia. Ya, ketika otot jantung berhenti, maka organ seluruhnya pun akan berhenti kayak gitu. Jadi otot jantung letaknya di bagian apa? Jantung. Jantung. Fungsinya Memompa memompa darah oke, dari jantung ke Seluruh badan. dari seluruh tubuh ke jantung. seluruh badan atau seluruh tubuh. Benar ya? Kita sekarang lanjut ke otot yang ketiga. Oke, ini bentuk dari otot jantung nih. Bentuknya seperti pipa ya, pipa untuk mengalirkan air. Bukan pipa rucika. Kemudian kita ke otot yang ketiga. Nah, otot yang ketiga disebut otot lurik. Kenapa otot lurik? Jenis otot ini melekat pada organ tubuh manusia. Sehingga jenis otot ini berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh. Otot lurik disebut otot rangka. Kenapa? Karena sebagian besar otot lurik itu menempel di rangka, baik rangka tangan, rangka kaki, rangka panggul, dan lain sebagainya. Kemudian, otot lurik harus digerakkan sesuai dengan perintah otak, sedangkan otot polos dan jantung bisa bergerak tanpa perintah otak. Oke, maksudnya perintah otak itu adalah ketika kita memikirkan untuk berjalan, maka kita pun akan berjalan. Kemudian, kalau otot lurik ketika manusia tidur, maka nggak bergerak. Kenapa? Ya karena nggak diperintahin bergerak. Gimana mau bergerak gitu kan? Jadi otot lurik itu sebagian besar nempel ya. Sebagian besar otot lurik nempel di organ tubuh manusia. Dari kepala, kemudian tangan dan kaki. Gerakannya harus diperintah oleh otak. Dan ketika manusia tidur, otot lurik pun juga tidur. Itu sebabnya ketika kita capek, kita tidur, terus pas bangun kerasa kayak seger gitu kan, karena ototnya pun istirahat, gitu ya. Contohnya otot lurik ada di mana? Nih, yang tadi ditunjuk ke Andre, ada di tangan. Kalau misalkan cowok ya, yang suka berotot tuh badannya itu kelihatan banget ototnya. Jadi otot lurik ini ada di tangan. Ini bisa kita pegang ya. Contohnya nih ada di bagian lengan bawah. Ini adalah otot lurik. Dia nempel di rangka manusia. Oke, coba ya kita ulang lagi. Apa sih itu otot? Jaringan yang menggerakkan tubuh. Oke, jaringan yang menggerakkan organ tubuh ada berapa?
3. 3. Apa aja? Otot polos, Kepala, jantung, jantung, sama otot lurik. lurik. Oke, otot polos, jantung, dan lurik. Otot yang menggerakkan pencernaan disebut otot apa ya? Otot polos. Otot polos. Yang kelihatan nih kalau misalkan ada orang pamer otot apa ya di sini? Otot lurik. Lurik, Otot lurik. Yang menggerakkan jantung supaya memompa darah itu otot apa? otot jantung. Otot Otot jantung. jantung. Kalau misalkan perempuan hamil, ya, perempuan hamil, kemudian bukan perempuan hamil, perempuan lagi haid, kemudian merasakan nyeri, itu disebabkan otot apa? Otot polos, Otot polos. otot polos, benar. Oke. Jadi itu ya untuk sendi dan otot. Jadi sendi ada berapa? Kita ulangin. 5. 5. 5. 1 sendi Sendi putar. putar. 2, Sendi engsel. coba ulangin. Yang pertama sendi Putar. putar, terus sendi Sendi engsel. Engsel, sendi ketiga. peluru, sendi pelana, sendi geser. Oke, kalau otot Sendi ada geser. 3. 3. Otot polos, kemudian Polos, otot Otot jantung, otot jantung. lurik. otot lurik. Kalau yang fungsinya menyambungkan antar tulang disebutnya apa? Sendi geser. Yang menyambungkan antar tulang di seluruh tubuh manusia disebutnya apa? Otot. Otot atau sendi? Sendi, Ya, Sendi, oke benar. Yang menyambungkan adalah sendi. Kalau yang menggerakkan adalah otot. 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 Bedain ya. Kalau otot itu untuk menggerakkan, kalau untuk nyambungin atau ngelem semua tulang adalah sendi. Dibedain. Jangan sampai salah lagi ya. Ibaratkan sendi adalah lem, kemudian kalau otot itu yang kita gerakin, alat geraknya, kayak gitu. Nah, ini ada, aduh, esainya masih berbahasa Inggris ya, mohon maaf. Ini soal aja nih, coba sebutkan manfaat dari sendi pelana. Ada yang tahu? Manfaat dari sendi pelana. Gimana ya? Sendi pelana tadi manfaatnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, bergerak kedua arah. Ya, manfaatnya apa? Ya, agar bisa bergerak kedua arah gitu kayak ini jari jempol. Oke, jari jempol, bener ya. Kemudian pertanyaan kedua, sebelum kita tutup nih ya. Pertanyaan kedua, ketika manusia duduk, yang bergerak itu apa? Sendi apa? Sendi engsel. Ya, Sendi sendi engsel. engsel. Yakin sendi engsel? Sendi peluru, Nah, Sendi peluru. ya terus gimana kalau kakinya tuh nggak duduk gitu terus tuh nggak main dong dia punya sendi Jadi mana sendi nih yang engsel benar? tuh Ada bagian yang lutut. jawab sendi peluru, ada yang jawab sendi engsel. Mana yang Nih. benar? Nah, Yang otomatis menghubungkan peluru, tulang Bu. paha, menghubungkan tulang paha dengan tulang panggul. Ya sendi peluru. Oke, kita buktikan ya, mana jawaban yang benar. Yang membuktikan jawabannya adalah sendi Peluru. peluru. Karena adanya ya disambung udah dengan coba tulang. duduk itu tanpa bagian lutut ke bawah itu tanpa ditekukin gitu bisa nggak duduknya nggak bisa. Oh, coba gini, ya selain duduk, fungsi dari sendi peluru itu kan menggeser ke segala arah, ya. Kalau misalkan orang split, itu gerakannya kan juga bisa ke belakang kakinya. Kalau
Ya udah misalkan dua-duanya. kan yang ditanya, sendi apa yang menggerakkan tulang panggul dan tulang paha ketika duduk? Nah, sendi yang ada di tulang paha dan tulang panggul adalah sendi Peluru. Oh peluru. iya. Jangan sampai terkecoh. Nah, eh kalau misalkan manusia jalan, itu menggerakkan otot apa? Otot lurik. Otot lurik. Kenapa otot lurik? Ya, karena bisa dikontrol gitu Oh, dari otak. bener jawabannya. Tepuk tangan buat Kak Andre. Oke, itu ya jawabannya ya. Jadi udah paham ya bedanya sendi sama peluru. Sendi itu lem yang merekatkan antar tulang, sedangkan otot yang menggerakkan tubuh manusia. Jadi Manusia. jangan sampai terkecoh lagi bedain antara sendi sama otot. Itu ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau tanyain sebelum ditutup? Ya, ada Bu, ada. Oke, Kak Andre mau nanya apa? Tadi katanya otot polos itu bergerak seperti hantu ya. Iya, kenapa? Ibu pernah lihat hantu nggak? Oke, hubungannya kenapa disebut otot hantu? Kan nggak terlihat. Hmm. Jadi hantu Otot itu ada polos, nggak? otot polos itu pergerakannya tidak terlihat seperti hantu, kayak gitu. Makanya disebutnya otot hantu karena tidak terlihat. Bayangin kalau kamu bisa ngelihat organ dalam kamu bergerak, apa nggak serem gitu? Ayo, serem Tapi nggak hantunya kadang kira-kira? liatin diri loh Ibu. Itu istilah, Kak Andre, istilah. Itu adalah istilah. Karena pergerakan hantu tidak terlihat, sama seperti otot polos. Maksudnya kayak gitu. Kalau kamu bisa melihat otot polos kamu bergerak nih, usus kamu bergerak gitu, ya kan orang bakalan takut ngelihat, berarti nggak ada daging dong di perutnya. Kayak gitu. Jadi istilah itu istilah ya. Jangan dibebankan di pikiran. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Terus aku pernah lihat usus aku sendiri. Kayak gimana ngeliat usus sendiri? Berjalan, tuing-tuing gitu. Gemoy. Enggak, maksudnya itu pergerakan organ dalam. Kayak gitu. Bukan berarti kalian mengorek perut sendiri terus dilihat ususnya. Enggak kayak gitu maksudnya. Ini jadi salah paham ya. Maksudnya itu tidak terlihat karena nggak perlu kalian korek isi perutnya buat dilihat gerak nggak ya usus aku. Nggak perlu dibelah perutnya. Kayak gitu. Karena Bisa kok karena orang kaya. Orang kaya kalau gabut suka ngecek kok lambungnya. Mau lihat gerak apa enggak. iya, tapi kan tidak terlihat ototnya. Ya kan? Kalau usus dan lambung itu kan organ. Tapi kan di dalam organ tuh ada otot. Nggak mungkin kamu belah organ kamu supaya bisa melihat otot polos kamu bergerak kayak gitu. Udah mati duluan. Iya, jangan dibelah sendiri organnya, jangan. Jadi malah menyakiti diri sendiri itu namanya. Oh, harus sama yang profesional ya. Iya, itu kalau misalkan ada penyakit baru ya. Yang lain ada lagi yang mau tanyain. Udah ini nggak ada Miss, lagi. Oke, aku Sipa. berapa? Mau lihat otot aku nggak, Miss? Udah nggak usah ya, kasihan teman-teman yang lain ya. Nih, gede banget otot aku. Tuh, Oh, itu gede udah beda. banget kan? Itu udah beda lagi ya, Sipa ya. Gede banget. Aduh. Oke, Sipa kayaknya lagi ada kerjaan ya. Nah, itu Bu, untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi ingat, yang buat nempelin antar tulang disebut, sendi, yang menggerakkan tubuh disebut. otot. Oke. Otot. Itu adalah pelajaran kita tentang alat gerak pada manusia, bagian sendi, dan otot. Ya, diingat-ingat, nanti kalau ada ulangan dia bakal keluar lagi nih materinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kecepatan ketika menyampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, Kak Andre, Kak Selvia, Kak Soleha, dan Kak Syifa, dan lain-lain nih, ada banyak ya.
Oke, di absen dulu deh. Kita absen dulu. Ini ada siapa aja ya? Cipol. Bre, Kak Syifa, Kak Farik, Kak Irsan, Istikharah, Kak Selvia, dan Kak Soleha. Oke. Ini ada 8 dikurang. Oke, berarti ada 7 ya. Ada ya ada 7 dikurangin saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan lagi, boleh PC ya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dadah. Gak ada yang ngejawab salamnya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke, boleh keluar dari forum, dari Zoom-nya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. dadah, Miss. Dadah.